Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia entertain. Kali ini kita mau ngebahas soal masalah perendangan. Karena gara-gara rendang, ini seorang influencer ini itu sampai dikutuk dan bahkan terancam pasal berlapis. Waduh, ini ternyata cukup serius juga ya, gara-gara rendang hilang itu. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan. Ya, Willy Salim resmi dikutuk. Hebat, Willy Salim dikutuk dan diharamkan untuk datang lagi ke Palembang. Gokil. Menyalawi Palembang nih bos, tamplik dong. Makanya Will, jangan aneh-aneh. Palembang keras bos. Tuh sampai dikutuk, ini pertama dikutuk, oke. Berkali-kali gue bilang, bakal udahlah ngikutin stop. nih ya. Kayak gini-gini tuh bukannya makin bagus, tapi malah makin jelek namanya, sumpah. Kasihan warga Palembang yang lain yang nggak tahu apa-apa, tapi kena imbasnya. Kenapa gue vokal begini? Karena gue sayang sama warga Palembang. Istri gue orang Palembang. Gue pengen ngasih tahu ke kalian semua, nggak semua warga Palembang kayak gitu. Itu cuma segelintir orang aja. Halo, kita galau, video kabar. Gumai juga. Aku Yang Gumai, aku asli berkomentar wong nih. Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta lagi jadi sorotan. Palembang ya? Yo, bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo, aku udah terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku udah kenal dia siapa. Yo, gara-gara kau kota Palembang aku tercinta, namanya jadi buruk, semakin jadi lebar banget dihina, nih ya. dibully se-Indonesia. Yo. Ini wong susah payah loh, wong ngebaguskan nama Palembang, gara-gara kau nama Palembang jadi rusak. Nah, ini anehnya ini masih ada orang yang masih nerimo. Aku tak ngerti ngapa nerimo cak itu nah. Coba, ini salah satunya contoh ini memang kita butuh pimpinan itu untuk mimpin yang pas cak itu nah. Willy keluar area Oh, 25 ini ada menit. teritan muslim juga. Rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak, rendang itu baru bisa makan sebelum sahur. Ini Si pernyataan HKT ini dari ada di orang sana lokasi. Yang pertama, Willy itu tidak ke toilet, lalu pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Yang kedua, rendang tidak matang-matang, harus nunggu 4 jam lagi, dan mereka memutuskan setting semuanya, ditinggal 30 menit lebih. Kalau benar-benar kejadian ini adalah settingan, ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Oke, sekali lagi, kalau menurut kesaksian ibu, polisi di situ mempersilahkan. Oke, silahkan gitu. Sedangkan kesaksian polisi tadi kami sudah menahan-nahan berusaha gitu. menahan, oke. Sejujurnya saya lebih percaya bapak polisi ya, karena tidak pernah diragukan kepercayaan kita terhadap institusi ini. Dan polisi tadi bilang kalau 1 menit ludes katanya. Secara logika itu rendang 200 kilo diambil orang dalam waktu 1 menit. Saya sih jujur agak meragukan, nggak mungkin habis dalam 1 menit. Dan Willy-nya kan meninggalkan lokasi sekitar 30 menitan. Iya. Tapi sekali lagi, apalah saya, tidak mungkin teman-teman, tidak mungkin polisi itu salah dan berbohong, tidak mungkin. Jadi pasti memang 1 menit habis dan beliau sudah menghalang-halangi. Gitu. Oh, ini sampai ada teritan muslim teman-teman yang ini sepertinya melihat gitu ya komentar dari orang sana, entah ini tuh orang yang ada di lokasi atau ya hanya sekedar komentar dari video yang ada. Soalnya ya tidak dijelaskan juga. Terus kemudian memang ada statement juga kalau Willy Salim itu memang kalau di video ya itu izin mundur dulu atau ke belakang dulu gitu. Tapi ada juga yang berkomentar dari orang yang ada di sana, katanya Willy Salim ini enggak kok ke toilet, tapi ke mobil makan, dan itu kalau di durasi itu tuh 30 menitan lah gitu katanya seperti itu. Sedangkan kalau versinya polisi yang ada menjaga di sana, itu memang polisinya tidak banyak, cuma ada 2. Kemudian sudah mengatakan sudah berusaha menahan, tapi namanya juga masyarakat sebanyak itu gitu ya, tetap ngambil aja gitu. Bahkan sampai katanya mengatakan kalau itu kayaknya habis 1 menitan ya, ulangi. Itu kayaknya rendangnya habis dalam waktu 1 menit katanya seperti itu. Ya meskipun agak masuk akal nggak masuk akal sih,
rendang sebanyak itu hilang dalam 1 menit? Kalian pernah mikir gak, Bobon Santoso itu tulus gak masak besar di daerah terpencil, ngatur iya, orang ini biar gak berebut? kiblatnya Kok bisa nih? masak besar di Indonesia memang, Bobon Santoso ini Oke, ya. jadi baru-baru ini ya nama Bobon Santoso itu kembali naik seusai kasusnya Willy Salim yang masak rendang di Palembang. Karena memang Bobon Santoso ini menjadi kiblatnya untuk masak dalam jumlah besar. Kadang saya juga salut ya cara Bobon Santoso ini mengatur masyarakat yang ikut masak besarnya, entah itu di daerah terpencil Papua maupun di daerah-daerah tertentu. Yang kalau saya lihat Bobon Santoso ini juga punya jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Kadang Bobon itu ngaturnya sampai teriak-teriak, urat nadi lehernya itu sampai keluar. Tapi gini guys, entah itu Bobon Santoso maupun Willy Salim, mereka sama-sama ingin berbagi. Mereka bisa jadi punya niat yang sama. Karena memang ada tipe-tipe orang yang merupakan altruisme sejati, yaitu beberapa orang yang cara mendapatkan kepuasan pribadinya itu dengan cara membantu orang lain tanpa imbalan. Nah, adapun urusan apakah dia tulus atau enggak, itu enggak ada yang tahu. Bisa jadi beliau berdua ini memang niat membantu 100%. Dan bisa jadi juga mereka puas dengan ketenaran yang mereka dapatkan. Dan apakah itu salah? Ya enggak salah sama sekali. Karena selagi dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu positif, apapun niatnya itu akan jadi baik. Dan yang unik dari seorang Bobon ini, dia mau ke daerah-daerah terpencil seperti Papua. Itu membuat gua nggak mungkin diem aja. Kenapa? Karena cara lu nge-frame seakan-akan orang Palembangnya jadi kayak orang udik, nggak bisa diatur, urakan, kampungan, nggak bisa ngerasain rendang, nggak bisa nungguin daging rendang kayak begitu. Padahal cara lu menyajikan rendangnya aja dari awal, plan lu udah salah. Dan lu tahu, rendang salah satu yang paling enak di Indonesia itu berasal dari restoran yang namanya Pagi Sore. Dan lu tahu Pagi Sore dari mana? Palembang. So menurut lu lebih ngerti rendang daripada mereka. Pilih untuk meninggalkan lokasi yang pada saat itu lu tahu itu sangat berpotensi buat chaos. Dan pada saat langitnya mulai gelap, lu masih belum ada di tempat, tim penerangan lu, lampunya mati. Lu masih ngomong-ngomong bahwa itu skenario buat bikin konten viral. Come on man, yang lagi lu korbanin adalah harga diri orang sepalembang demi konten viral. Dan lu tahu raut muka lu yang gak pernah berubah kalau ngomong kayak AI. Mau ke kamera, iya saya minta maaf ya, saya kemarin gak tahu sekeos itu, saya gak pernah bikin daging 200 kilo kayak AI. Dan pada saat di situ pun waktu lu lagi kaget, gak terlihat seperti orang kaget. Lu kayak cuma lagi menahan tawa di konten, kelihatan lah orang yang ngerti micro expression tahu bahwa itu lu lagi nggak kaget, lu lagi happy sebetulnya bahwa lu dapet konten viral yang berhasil atas skenario lu. Kenapa ditinggal? Ya salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Menurut saya ini settingan. Itu membuat gua. Ini ada yang menarik nih pandangannya teman-teman. Jadi kalau bicara soal rendang, ini kan tadi makanannya rendang gitu ya. Terus ada di Palembang. Nah ini menariknya, lah rendang itu kan rendang paling enak ada di mana gitu, dibalikin kayak gitu. Orang itu tadi mengatakan ini tuh sebenarnya skenario untuk biar supaya viral aja. Karena kalau misalkan memang ya kalau kita bicara soal makan besar, namanya Bobon Santoso itu masih belum bisa terkalahkan sih menurutku ya. Karena dari segi cara pembagiannya sangat tertib sekali gitu ya. Terus dari timingnya juga sangat pas sekali. Dan itu sasarannya ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Salam Biso-Baso Palembang. Kalau tadi dikutuk sekarang dilaporin, oke. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Di Palembang tidak aman, rendang saja bisa hilang. Ambil aja Bu, ambil aja, udah nggak apa-apa. Jadi seakan-akan bahwa itu adalah bagian daripada konten, sudah diperbolehkan untuk diambil. Gini, kalau terkait dengan menyebarkan berita bohong, harus dibuktikan apakah konten tersebut benar-benar terjadi, benar-benar rendang tersebut diambil oleh masyarakat, atau justru bahwa adanya seseorang yang memang di belakang menjadi provokator
Kan kadang-kadang suka begitu tuh adegan-adegan reality show di televisi, di YouTube itu sering begitu. Ketika kita misalnya ya lagi masak rendang misalnya begitu rame, kan kadang-kadang di belakang itu ada tuh kreatif-kreatifnya yang mungkin mengarahkan masyarakat, ambil aja bu, ambil aja, udah nggak apa-apa. Jadi seakan-akan bahwa itu adalah bagian daripada konten sudah diperbolehkan untuk diambil oleh masyarakat. Nah ini kan jadi persoalan kan begitu kan. Jadi harus dicek. Kalau memang benar di belakang ada provokator, maka itu termasuk bagian daripada menyebarkan berita bohong. Apalagi ternyata begitu dia pergi, Willy Salim katanya 10 menit meninggalkan tempat lokasi syuting ke mobil dan lain-lain. Di sana kalau ternyata ada pihak lain yang ternyata melakukan memprovokasi orang-orang, ya udah boleh diambil. Itu juga bisa dikenakan menyebarkan berita bohong. Willy Salim juga bisa dikenakan itu gitu loh. Ada dugaan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian material bagi orang lain. Jadi jelas di dalam pasal 28 ayat 1 ini bisa dilaporkan dan Willy Salim berpotensi untuk dipidana. Selain itu juga di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dalam hal ujaran kebencian terkait dengan SARA begitu ya. Willy Salim membuat kesan bahwa Kota Palembang adalah kota yang mana masyarakatnya rakus lah, masyarakat yang nggak sabaran lah, nggak bisa nunggu dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan konten-konten di dalam YouTube-nya dia itu banyak orang yang berkomentar dan membuat citra yang buruk bagi Kota Palembang. Sehingga bagi gua itu juga berpotensi untuk dilaporkan pidana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Gue sudah berkali-kali dulu waktu DRL melakukan satu konten yang mengakibatkan akhirnya Kota Padang, masyarakat Padang menganggap bahwa Kota Padang ini tidak aman. Gue juga udah bilang, orang mau setting konten apapun, kita nggak pernah persoalkan. Siapapun tidak pernah mempersoalkan. Selama itu merupakan satu bentuk hiburan, lalu bisa mengisi waktu luang orang, nggak ada masalah. Akan tetapi, jangan pernah merugikan orang lain. Lu merugikan orang lain, maka kau bisa dipidana. Itu aja. Oh, ternyata seperti itu. Dan saat ini yang dirugikan adalah Palembang karena gara-gara konten tersebut. Kota Palembang ini jadi bahan hujatan oleh orang-orang se-Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Karena memang ya nama Palembang jadi jelek sih. Kalau kalian melihat konten-konten makan besar gitu ya. Apalagi konten kalau ketika ada orang yang mungkin mengambil video itu pasti banyak tuh komentarnya dari Palembang kayak gini, Palembang kayak gini, orangnya kayak gini, kayak gitu. Dan ini tadi menariknya dari Pablo Benua itu mengatakan bisa jadi nih kalau semisalkan itu terbukti ya ada yang memprovokasi, terus kemudian ini terbukti kalau video itu merugikan, ya ini bakal kena pasal dan bisa dipidana seperti itu. Makanya tadi ada yang sampai melaporkan Willy Salim. Mendingan kita coba tanya ke suhunya makan besar aja ya. Bobon Santoso, kira-kira gimana sih komentarnya? Willy Salim settingan atau tidak? Menurut lu aja dulu. Ini mau jawabnya simple. Simple dulu aja. Settingan apa enggak? Ya. Menurut gua ya. Tapi ini menurut gua ya, Pendet ya. Settingan. Oke. Settingannya yang di mana dulu nih? Ya kan? Base-nya apa nih ya? Nah, base-nya itu kalau gua merasa ini adalah settingan waktu dia di video dia kita lihat ya. Kita lihat dia kayak ke toilet, ngomongnya ke toilet atau ke mobil ya. Jadi kalau nggak salah dia ngejelasin ke toilet, tapi ada yang bilang dia bukan ke toilet, tapi bukan ke WC, tapi justru di mobil. Makan. Okay. Makan. Ini yang tadi gue bilang teman-teman. 25-30. Gue menemukan indikasi bahwa ini adalah settingan, seperti yang tadi kita bilang, merencanakan kegagalan. Jadi kita gagal nih dalam sebuah project ya kan. Oke, gimana supaya tetap ada hasilnya? Way out. Ya, tetap ada outputnya. Nah, gue ketemu kejanggalan itu ya tentunya settingannya itu setelah dia ke toilet atau ke mobil, begitu datang dengan ekspresi yang menurut gue itu tidak harusnya seperti itu. Ya, Gue agree. Itu dengan ekspresi, mohon maaf ya, gue gak tahu mungkin memang begitu dia. Kalau gue kaget, gue gak akan kayak gitu ekspresinya. Ketawa tuh. Oh, ya gila, kemana ini barang-barang seperti itu? Lebih meyakinkan orang. Tapi kan kita bisa ngeliat kayak, maaf, kayak sedikit mengejek ya, tanda kutip ya. Iya. Begini Dan kan? sampai nanya ke polisi. Iya. Masih naik ke polisi. Kenapa ini Pak terjadi? Apa yang terjadi? Gitu. Polisi harus nerangin dan ya caranya. Tadi seperti yang disampaikan sama
Menariknya ternyata komentarnya dari Bobon Santoso, suhunya dari masak besar itu menafsirkan kontennya dari Willy Salim. Ulangi, soal masak besar di masak rendang di Palembang itu settingan, katanya seperti itu. Apalagi ditambah nih, ini yang menariknya adalah di podcast ini, ketika di tengah-tengah podcast itu Om Deddy dan juga Bobon Santoso ini ditunjukin sesuatu yang bikin mereka terkejut. Itulah update. Bisa di selesai Semarang, Mas. Masak besar ya? Masih kemasak-masak. Masih 1 jam yang lalu. Ya Allah. Buset, ini serius. Oh, ternyata yang di podcast itu lagi-lagi dibuat kecewa ketika harusnya Willy Salim itu diundang di podcastnya Om Deddy, tapi tidak hadir dengan alasan tidak ada tiket seperti itu. Tapi di hari yang sama, tepatnya di sore harinya atau malam harinya, sore harinya kalau nggak salah ya itu Willy Salim malah masak besar. Yang jelas kalau dipikir logika nggak mungkin deh kayaknya ya gitu loh, karena kalau dipikir-pikir ya kalau malamnya ada janji gitu ya, mana mungkin paginya nih bisa untuk datang ke podcast dulu ya, meskipun Willy Salim mungkin punya tim dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kira-kira kok bisa pas banget nih tidak hadir di podcastnya Om Deddy dengan alasan tidak dapat tiket, tapi sorenya langsung masak besar. Atau jangan-jangan takut untuk ditanya-tanya soal masalah rendang. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Lihat dong kekecewaannya Bobon Santoso dan juga Om Deddy nih. Tuh, kan? Sampai nggak bisa berkata-kata. Ini MT kan harusnya kesini ngomongnya. Ini update live. Iya, di Instagram. 1 jam. Ya tadi katanya nggak dapet tiket lah. Tapi nggak dapet tiket, dari nggak dapet tiket, anggaplah nggak dapet tiketnya siang, malamnya masak besar kan kebetulan sekali ya. Pasti tanpa persiapan dong kalau masih nyari tiket kan masih nyari. Lu ngerti maksud gua kan? Ngerti Om Deddy. Ngerti ya? Kan nyari tiket, gue susah terang ini. Kan nyari tiket nih, ya kan nyari tiket. Nyari tiket tapi nggak dapat, malamnya masak besar 3 kuali. Pasti disiapkan sekali dong. Either nyari tiketnya atau kualinya salah satu kan gitu kan. Ya udahlah tuh, terserah lu lah. Sampai nggak bisa berkata-kata tuh, saking kagetnya. Karena ya nggak tahu, karena Om Deddy dan juga Bobon Santoso mungkin taunya ya karena nggak ada tiket, makanya nggak datang, dan itu diwajari gitu, diwajarkan. Cuma ketika melihat masak besar, ya gimana ya? Coba kalian aja yang komentar. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.